Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kewirausahaan P4A. Nama saya Anissa Novriani dengan NIM 2019 410163 dan rekan-rekan saya yaitu Jehan Atahira dengan NIM 2019 410149. Saya Samuel Kevin Kristianto, NIM 2019 410176. Di sini kami akan menjelaskan logo Dimsum Kenyang Ebel, di mana logo ini memiliki arti yaitu makanan ringan yang menyenangkan. Selain itu, dimsum juga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh manusia. Identitas produk. Nama perusahaan kami yaitu Dimsum Kenyang Ebel. Bidang usahanya yaitu kuliner, jenis usaha makanan ringan, pengembangan usaha yaitu offline store dan online store. Sejarah dimsum. Dimsum ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari kota Beijing, Cina. Makanan ini hadir sejak zaman dinasti Han, yang berarti saat ini usianya sudah ribuan tahun. Kata dimsum merupakan istilah dari bahasa Kantonis yang memiliki arti makanan kecil. Sedangkan dalam bahasa Mandarin disebut diaksin yang secara harfiah berarti sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Struktur organisasi Dimsum Kenyang Ebel. CEO, di sini ada Jehan Atahira, yang tugasnya sebagai pemimpin perusahaan. Yang kedua ada Finance Manager, yaitu mengatur segala keuangan yang terjadi di perusahaan Dimsum Kenyang Ebel, Anissa Novriani. Yang ketiga ada production, yaitu yang memproduksi dimsum, yaitu kami bertiga, Jehan, Anissa, dan Samuel. Dan yang terakhir ada marketing manager, yaitu memasarkan produk dimsum kami ke pasaran, yaitu Samuel Kevin. Berikut ialah analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Strengths produk kami ini memiliki cita rasa yang enak dan lezat, bahan baku yang mudah diperoleh, dan proses pembuatannya yang mudah dan memiliki berbagai varian rasa. Weakness, bahan baku yang cukup mahal. Opportunities, dimsum ini cocok untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Traits, produk ini mudah ditiru, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk ini. Analisis 4P. Produk. Brand dimsum Kenyang Ebel, quality tanpa bahan pengawet, packing menggunakan wadah plastik nikah. Price-nya untuk harga awal, dimsum ini dijual dengan harga 15 per porsinya. Promotion, personal selling, dan media online. Personal selling, pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut dan terus berkembang serta tersebar. Media online, memasarkan produk melalui jaringan internet dengan perantaraan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan beberapa e-commerce. Place produk kami ini tersebar di seluruh Bekasi, dan kami juga melakukan penjualan online yang dapat diakses melalui aplikasi GoFood ataupun GrabFood untuk menambah segmen pasar. Analisis STP, segmenting, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Produk kami tersebar di daerah Bekasi. Kami juga melakukan penjualan online yang dapat diakses melalui aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu produk kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur, dari anak-anak hingga orang tua. Yang kedua, targeting. Target kita adalah orang-orang yang sedang lapar,
dan orang-orang yang sedang mencari makanan yang berbeda dari yang lain. Jadi, makanan ini menggunakan berbagai topping yang berkualitas dan macam jenisnya. Positioning memperkenalkan dimsum kenyangable. Dengan slogan kenyangable, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa dimsum kami ini memiliki cita rasa dan makanan ringan yang mengenyangkan. Ya, selanjutnya masuk ke bahan baku. Yang pertama, ayam filet. Ayam merupakan salah satu sumber protein tinggi hewani yang paling banyak digunakan dalam masakan. Selain itu, ayam filet lebih sehat untuk dikonsumsi bila dibandingkan dengan daging merah. Yang kedua, udang kupas. Udang mempunyai banyak manfaat, salah satunya mampu mencegah penyakit kanker. Yang ketiga, wortel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan wortel sebagai bahan baku dimsum kenyangable karena wortel kaya akan nutrisi. Wortel juga dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, tepung tapioka. Selain dapat membuat tekstur kekenyalan dalam adonan dimsum, tepung tapioka juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menyehatkan pencernaan dan mengatasi asam lambung. Terakhir, kulit dimsum. Selain berfungsi sebagai wadah isian dimsum, kulit dimsum yang direbus tidak mengandung minyak berlebih, sehingga ini dapat mengurangi kadar kalori. Selanjutnya, pengembangan usaha. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Kami akan melakukan survei ke seluruh Jabodetabek dan Nusantara. Kemudian kami akan menawarkan langsung kepada konsumen, membuat akun media sosial seperti blog, kemudian membuka stand pada pameran, baik di Jakarta maupun umum se-Nusantara. Yang kedua, strategi produksi. Kami akan melakukan penggilingan menggunakan chopper khusus, kemudian mengolah pangsit sendiri, lalu proses packing frozen menggunakan vacuum seal. Yang ketiga, strategi organisasi dan sumber daya manusia. Kami akan memberikan peraturan dan perjanjian bekerja oleh pemilik dan CEO kepada tenaga kerja. Kemudian kami akan mengadakan training dan pelatihan untuk karyawan baru. Yang terakhir, strategi keuangan. Kami akan membuat data pemasukan, pengeluaran, keuntungan dalam harian, bulanan maupun tahunan menggunakan Miobi. Selanjutnya modal awal, yaitu harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp7.536.000, ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.200.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp2.100.000. Jadi harga pokok produksinya adalah Rp10.836.000. Kemudian harga jual per unit sebesar 135% dikali harga pokok produksi sebesar Rp10.836.000 dibagi kuantiti sebesar 6.000 pieces. Jadi harga jual per unit adalah 2.500 per unit. Kemudian keuntungan yaitu terdiri dari kuantiti 6.000 pieces dikali harga jual per unit. Jadi total keuntungannya adalah 15 juta. Kemudian total keuntungan dikurang harga pokok produksi. Jadi total keuntungan kotornya adalah 4.164.000 per bulan. Selanjutnya laporan laba rugi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendapatan sebesar 15 juta dikurang harga pokok produksi sebesar 10.836.000. Jadi total laba kotor adalah 4.164.000. Dikurang pajak 10% sebesar 416.400, jadi laba bersih setelah pajak adalah 3.747.600. Kemudian ini adalah lampiran brosur kami yang terdiri dari logo, kemudian 4 menu, dan juga beberapa varian dimsum beserta harganya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.